Halo teman-teman, para pejuang psikosomatik dimanapun berada. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang di kolom komentar ya. Kita lihat dulu dari Mama Okta, 35 tahun, perempuan. Dok, saya setelah berobat ke psikiater, selama kurang lebih 2 bulan, cemas semakin hilang. Bisa puasa sudah tidak ada sensasi fisik, pikiran sudah tidak overthinking, berani keluar naik motor sendiri, kumpul teman belanja ke musola, ke puskesmas. Padahal dulu pas cemas ke musola aja takut. Apakah saya sembuh total dengan obat racikan? Apakah obat itu nanti bisa di stop? Obat racikan untuk pagi dan malam. Selain itu, saya juga minum vitamin D 1000 mg, 1000 international unit, vitamin B kompleks, vitamin C, fish oil, dan olahraga teratur. Luar biasa nih Mama Okta ya, sudah berhasil mengalami yang kita namakan remisi. Jadi dalam ilmu kedokteran jiwa, ketika seorang pasien itu mengalami perbaikan, ya, dia itu disebut remisi. Ya, kenapa disebut remisi? Bukan recovery, karena dia masih makan obat. Nah, kalau dia tidak lagi makan obat dan gejala-gejalanya semua hilang, maka dia dimasukkan ke fase recovery. Nah, bagaimana kondisi seperti ini terjadi dan bagaimana berproses ke depannya? Sebenarnya adalah kita lihat dulu. Jadi beberapa orang, pasien biasanya dokter akan mempertahankan obat itu sampai 3-6 bulan dalam posisi yang membuat dia lebih stabil. Sehingga mungkin Mama Okta ini tidak akan segera dilepaskan dulu obatnya kalau sudah membaik. Tapi biasanya nanti pelan-pelan dilepasin. Pada beberapa kasus biasanya diberlakukan seperti itu. Nggak semua tentunya, tapi diberlakukan seperti itu. Pelan-pelan ya, sampai akhirnya bisa tidak minum obat lagi. Itu yang penting sebenarnya. Nah, namun tiap orang beda ya, jadi kita nggak bisa samain nih. Ada yang mungkin perlu waktu 3 bulan, saya punya pasien 2 tahun pun masih makan obat, karena menurut dia lebih baik makan obat. Kita pernah coba turunin, kambuh kembali gejalanya. Jadi dia merasa udah kayak makan obat aja. Jadi kita memang perlu menerima dengan ikhlas bahwa ada sebagian dari kondisi seperti ini tuh tidak bisa lepas obat dulu sementara. Atau ada sedikit dosis obat yang perlu menjaga kondisi seperti itu untuk tetap stabil. Itu yang penting ya. Dinis 4708, 32 tahun, perempuan. Dok, saya mau berobat ke dokter. Karena saya ada sakit mah juga, dokter mana dulu yang harus saya datangi? Spesialis lambung, cek jantung, atau langsung ke psikiater? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang keluhan, maka yang paling utama pasien datang dulu berobat ke dokter umum, ya kan? Jadi misalnya nih sakit lambung. Gejala lambung itu sebenarnya sederhana kalau misalnya pasiennya itu tidak parah. Bisa beli obat di warung, bahkan di supermarket juga bisa. Sembuh dengan menggunakan misalnya magnesium hidroksida. Kemudian obat-obat antasida itu ternyata tidak membantu, dok. Sekarang mau pakai obat yang golongan lebih kuat, misalnya lansoprazol, sejenisnya ya, PPI, atau ditambah dengan domperidon. Tapi tidak mempan juga. Nah, baru ke dokter spesialis penyakit dalam untuk dilihat apakah ada problem. Nah, bagaimana kalau saya merasakan bukan cuma masalah jantung, bukan masalah lambung, tapi saya juga keliengan. Ya, ada rasa seperti cemas, was-was, khawatir. Tetap teman-teman harus datang dulu ke dokter umum atau penyakit dalam. Nah, beberapa teman dokter jantung mengatakan sebaiknya kalau usianya udah 30-an, sekarang ini ya, laki-laki terutama, lebih baik setidaknya pernah melakukan EKG. Kenapa? Karena banyak anak-anak muda, walaupun disebut anak muda juga enggak ya, umur 30-an itu kolesterolnya tinggi, gemuknya sudah lama, terjadi masalah-masalah di pembuluh darah dia yang bisa membuat dia malah sakit jantung kan. Ini yang penting. Jadi harus dieksklusi dulu, disingkirkan dulu masalah-masalah besar seperti masalah pembuluh darah dan jantungnya.
bisa dengan melakukan EKG dan pemeriksaan ke dokter jantung. Supaya tahu dulu, clear dulu. Jadi teman-teman aman. Baru kalau terpikir kondisi seperti ini, kok sepertinya bukan cuma masalah lambung, masalah debar-debar dok, tapi masalah yang kecemasan yang dominan, maka teman-teman boleh ya berobat ke dokter jiwa yang mempunyai kompetensi dalam mengatasi masalah-masalah psikosomatik ini. Jadi semua dokter jiwa sebenarnya punya kompetensi khusus ini ya mengatasi masalah-masalah psikosomatik dan tidak perlu khawatir untuk segera berobat. Jangan malu karena nggak semua yang datang ke dokter jiwa itu yang dipikirannya tuh otaknya yang udah parah banget. Tapi ini sebenarnya kondisi yang sangat sering dialami, apalagi di praktek saya yang memang hampir lebih dari 80%-nya menangani kasus-kasus cemas psikosomatik. Pertanyaan lanjutan, 29 laki-laki. Dok, saya melanjutkan pertanyaan saya yang dulu. Saya asam lambung dan kecemasan. Kedua hal itu sudah mendingan, namun setelah pola makan saya perbaiki, berat badan saya turun. Nah, saya khawatir nih. Gimana nih? Saat ini saya masih pendampingan psikiater. Masalah berat badan itu berkaitan dengan komposisi dari intake dan outputnya dia. Ya, intake-nya ini gimana? Makannya gimana? Ya, outputnya itu berupa apa? Biasanya orang tuh misalnya dengan berolahraga. Ya kan, makanya sebenarnya kalau ditanya, dok olahraga apa yang sangat cocok? Sebenarnya olahraga yang paling cocok buat teman-teman yang mengalami gangguan cemas sudah pernah kita bahas, yaitu kardio. Lalu kalau olahraga beban dok, cocok juga, nggak apa-apa. Untuk membantu supaya badannya itu lebih kuat, ya lebih strong gitu ya. Dan itu semuanya bisa dilakukan. Tidak masalah buat pasien cemas. Nggak apa-apa dok, nggak apa-apa. Selama teman-teman punya problem terkait dengan masalah psikosomatiknya itu tidak ada kaitannya dengan masalah organ yang berat seperti misalnya jantung, paru-paru yang lagi infeksi atau misalnya jantungnya memang ada problem gitu ya. Bahkan orang yang sakit jantung pun tetap berolahraga kan, bukannya nggak boleh olahraga. Nah ini penting ya buat teman-teman membantu stabilitas diri teman-teman sendiri. Jadi jangan takut ya untuk berolahraga. Nah kalau kita melihat output dan inputnya yang berbeda, kok kenapa saya tetap kurus dok ya? Ingat, ada sebagian dari kita tuh yang metabolismenya sangat cepat ya. Dan biasanya itu terkait dengan mungkin kerjaan kita yang sangat dominan, kuat gitu ya. Seringkali terjadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mengalami masalah seperti ini, boleh dikonsultasikan ke dokternya bagaimana, apakah perlu ditambahkan inputnya, jadi mungkin karbohidratnya ditambahin sedikit, tapi jangan yang terlalu sederhana, yang kompleks saja karbohidratnya. Mungkin juga jumlah porsi makanannya boleh ditambah. Itu bisa yang kita harus perhatikan juga. Selanjutnya, saya Den Hidayat, 48 tahun. Udah 5 tahun kena GERD anxiety, keluhannya sama dengan yang lain. Nah, keliengan, takut, tremor, ya takutnya termasuk takut mati sih. Lemes, kagetan, dan lain-lain. Sampai sekarang saya masih berobat ke psikiater. Saya dikasih alprazolam racikan, saya minum obat 3 kali sehari dengan dosis kecil, dibagi 3 dari 0,5. Alhamdulillah, sekarang jarang terjadi. Tapi kepala pusing kalau nggak minum obat. Nah, selain daripada alprazolam yang membantu untuk gejala panik, biasanya dokter jiwa akan memberikan obat golongan serotonin. Sayangnya banyak dari teman-teman yang tidak minum serotoninnya karena berbagai macam alasan. Misalnya gemuk lah, mengganggu fungsi seksual ya karena menurunkan libido lah, mualnya nggak hilang-hilang lah makan obat tersebut, efek sampingnya, sakit kepala lah gitu ya. Jadi akhirnya dokternya memutuskan ya sudah deh minum obat ini aja. Misalnya yang sebenarnya dulu sih memang disarankan pengobatan sendiri boleh dengan alprazolam. Tapi belakangan rekomendasinya selalu harusnya menggunakan obat golongan serotonin. Tapi nggak semuanya kenyataan di dalam praktik itu seperti yang di textbook ya. Jadi kadang-kadang dokternya harus sedikit memodifikasi terutama terkait dengan kondisi keluhan efek samping dari obat. Namun selain daripada obat, ingat banyak hal yang bisa digunakan. Meditasi, belajar kognitif, terapi pikiran supaya nggak overthinking ya. Bagaimana mengelola kecemasan menjadi jauh lebih bisa dikendalikan. Itu tidak mudah, harus tetap belajar ikhlas, sabar, dan sadarnya. Oke,
Banyak pertanyaan ya. Coba kita lihat dulu. Oke, ini usia muda nih. Ubaya, 48. Usia 26 tahun, laki-laki. Kurang lebih 2 tahun lebih dok berawal dari GERD dan pernah dirawat 2 kali. Setelah dirawat yang kedua kali, mulai ada rasa cemas. Ada rasa takut sakit parah, takut mati mendadak, takut menyusahkan orang lain. Akibatnya saya tidak bisa bekerja karena serangan panik tersebut. Pernah ada beberapa bulan sensasi itu hilang dan saya merasa sembuh, tetapi tiba-tiba sekarang balik lagi sensasi tersebut. Saya belum pernah berobat ke psikolog atau ke psikiater. Saya capek masa untuk sekedar pergi jalan dengan teman saja rasanya mau mati. Setiap sebelum pergi saya panik dan muntah-muntah di rumah. Ini salah satu keluhan yang paling juga sering diungkapkan sama teman-teman semua ya. Banyak dari kita merasa, kenapa ya saya itu sulit sekali untuk bersosialisasi. Serasa kalau mau keluar rumah itu takut banget gitu ya. Dan ini kita melihatnya pada beberapa orang terjadi gejala-gejala sensitivitas yang sangat tinggi, terutama berkaitan dengan respon otonomnya tadi. Jadi kalau mau keluar rumah tuh udah ada rasa kayak nggak enak di badan, takut gitu ya. Gejala-gejala seperti serangan panik itu terjadi gitu ya. Takut mati mendadak dan segala macamnya. Kalau kejadiannya seperti Ubaya ini, yang masih muda, 26 tahun sudah mengalami seperti ini. Segera berobat. Udah jawabannya itu. Berobat ke dokter spesialis kedokteran jiwa, psikiater. Kenapa? Karena kalau kamu kelamaan otaknya itu ketakutan-ketakutan, maka nantinya makin lama makin takut. Sebabnya peristiwa trauma itu kadang-kadang bukan seperti sesuatu yang besar. Apa yang terjadi pada Ubaya ini sendiri bisa menyebabkan dia trauma. Karena dia takut setiap keluar rumah muntah, setiap mau kejadian pergi sama temen nggak enak badannya. Itu kan sesuatu yang membuat juga stres diri kita, makin tambah stres. Jadi sebaiknya diobatin, sebaiknya mendapatkan pengobatan. Ya, segera, nggak usah ditunda lagi, jangan takut. Ya, kualitas hidup kamu itu dipertaruhkan dalam hal ini. Jadi jangan takut berobat dan bisa berobat dengan murah. Ya, ke RSUD, ya, ke dokter spesialis kejiwaan yang mungkin di rumah sakit yang jangan terlalu besar lah. Ya, kadang-kadang orang tanya, dok berobat ke dokter berapa? Memang kalau di rumah sakit EMC Alam Sutera ataupun di rumah sakit Secipik itu memang lumayan mahal. Konsultasinya saja 800.000 di Secipik. Saya di EMC Alam Sutera 700.000. Per sesi tidak lebih dari 30 menit. Jadi dok nggak sanggup dok, saya nggak bisa. Ya sudah, bisa ke tempat dokter yang mungkin ada beberapa yang 500.000 ke bawah. Ada yang masih 350.000. Ada di RSUD yang mungkin 150.000-an atau 100.000 bahkan. Jadi selalu ada tempat. Dan jangan seperti hitung-hitungan begitu. Karena nantinya kamu itu akan mempertaruhkan kualitas hidup kamu. Jadi segeralah berobat. Jangan terlalu takut berobat itu. Ini anggaplah sebagai penyakit biasa. Saya takut ketergantungan obat dok. Ada sebagian dari kita yang memang memerlukan obat itu aja. Ya, jangan takut seperti itu. Banyak dokter juga menggunakan obat. Saya sendiri menggunakan obat antihipertensi. Ya, jadi nggak usah takut. Saya menggunakan obat antihipertensi sudah sejak beberapa tahun terakhir. Kenapa? Karena memang walaupun tubuhnya secara umum nggak gemuk ya, olahraga juga, tapi ada turunan hipertensi dari kedua orang tua. Jadi mau nggak mau di usia yang semakin bertambah usianya ini 46 sekarang lebih, saya menggunakan obat itu. Jadi nggak perlu khawatir. Ya jangan takut. Banyak dokter lain juga, cuman mereka nggak ngomong aja. Atau ada beberapa dokter juga yang nggak mau periksa, kan lucu gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Ya lakukanlah pemeriksaan dengan baik. Lakukan terapi dengan baik supaya kita menjadi berkualitas hidupnya. Saya bisa tetap memberikan edukasi, praktek bersama dengan keluarga yang kita cintai, hidup berkualitas, makan obat, nggak masalah, sama aja kayak makan vitamin. Teman-teman makan vitamin D, vitamin E, vitamin B, itu apa? Sama saja sebenarnya, tidak beda. Jadi jangan takut. Takut ginjal dok? Nggak ada gitu. Nggak ada pengaruhnya ke ginjal obat-obat psikiater. Ya, malah kalau saya nggak minum obat misalnya
hipertensi, saya darah tinggi nggak minum obat, malah saya kena sakit ginjal, bukan? Ya, jadi jangan khawatir ya teman-teman. Saya kira cukup dulu demikian supaya tidak terlalu panjang videonya. Nanti kita akan sambung kembali dengan video-video lainnya yang berisikan pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.